Selamat malam, Shalom saudara-saudara. Kita puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di persekutuan doa online. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. PPK 183. Oh Tuhanku, selidikilah hatiku. Mari kita sama-sama kita mengoreksi diri kita sendiri. Biarlah kita mengaku dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan. Kita meminta darah Yesus yang berharga itu sekali lagi menyucikan hati kita, supaya kita ada satu hati yang bersih, tangan yang suci datang ke hadapan Tuhan. Doa-doa kita barulah didengar oleh Tuhan dan juga dikabulkan. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang mengerti isi hati kami. Hanya Roh Kuduslah yang mengetahui apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan. Tuhan, bila di dalam hati kami, pikiran kami, ada hal-hal yang jahat, ada hal-hal yang tidak baik, merugikan orang lain. Tuhan, sebelum kami melakukan ini, biar Roh Kudus menerangkan hati kami, supaya kami tahu ini adalah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sekali lagi memakai darah-Mu, mengurapi pikiran kami, mengurapi rencana kami, mengurapi mulut kami, supaya tingkah laku kami dapat berkenan di hati Tuhan, dan juga memuliakan nama Tuhan, dan juga kami bisa memancarkan kemuliaan Allah di dalam diri kami. Tolonglah kami Tuhan, seringkali kami tidak lihat,
seringkali dosa-dosa yang tersembunyi yang kami tidak tahu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi sehingga kami datang ke hadapan Tuhan. Kami minta pengampunan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah darah Tuhan yang berharga itu sekali lagi menyucikan hati kami, supaya kami ada satu tangan yang bersih, hati yang suci datang ke hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kami bisa dapat sampai ke hadapan Tuhan. Doa-doa kami bisa didengar oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami ucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Besok hari adalah hari Minggu, adalah suatu hari yang khusus yang Tuhan mengkhususkan supaya kami pada hari itu kami bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Kita mau melihat pada zaman dulu, pada waktu zaman lama, perjanjian lama, Tuhan bagaimana menyuruh orang-orang Israel ini, mereka harus menjalankan hari Sabat itu. Waktu itu hari Sabat yaitu sama dengan kita hari ini, hari Minggu. Biarlah kita sama-sama melihat beberapa ayat. Pertama kita akan melihat Yesaya pasal 56 ayat 2. Yesaya pasal 56 ayat 2. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kita lihat lagi Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukannya urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita lihat lagi Yeremia pasal 17 ayat 21 sampai 23 dan ayat 27. Yeremia pasal 17 ayat 21 sampai 23 dan 27. Beginilah firman Tuhan. Berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangku. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Ini adalah firman Tuhan yang sekali lagi Tuhan beritahu kepada orang-orang Israel ini. Mereka harus menjalankan hari Sabat itu. Nah, hari ini adalah besok adalah hari Minggu. Biarlah kita juga menyembah Allah. Malam hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk besok hari kita bisa menyembah Allah di dalam acara
dengan acara online kita menyembah Allah, memuji Allah. Bukan hanya kita sendiri, kita bersekutu dengan Allah, kita beribadah, tetapi kita juga mengundang sekeluarga kita bersama-sama kita menyembah Allah. Kita mohon Tuhan membuka mata rohani kami supaya kami mendengar dan juga mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin pada saat itu ada orang yang belum percaya juga, simpatisan. Mereka juga mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan juga menggerakkan hati mereka supaya mereka mengerti firman Tuhan. Mereka juga mau menyerahkan diri mereka. Mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Supaya mereka tahu COVID ini yang sangat mengerikan, hanya bisa bersandar kepada Allah. Kita baru bisa mengalahkannya. Mari kita sama-sama berdoa bagi besok hari kita akan menyembah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, persiapkanlah hati kami pada malam hari, supaya kami juga di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Allah, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Biarpun kami tidak di gereja, tetapi kami di rumah masing-masing. Tuhan pernah mengatakan, biarlah ada 2-3 orang berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti di tengah-tengah kami. Tolonglah kami Tuhan, kami menyembah Allah, kami memuji Allah, tidak terbatas di dalam gedung gereja. Dimanapun kami berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Maha Ada. Dimanapun kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkannya. Persiapkanlah hati kami Tuhan, dan supaya membuka mata rohani kami. Berilah kami semangat, berilah kami dengan konsentrasi, kami beribadah di hadapan Tuhan. Saat ketika hamba-hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami mau menerima, kami bisa dengan jelas mengerti perintah dari Allah. Kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami bisa mengetahui apa yang mau Tuhan lakukan di dalam diri kami, dan kami juga harus bagaimana melakukan sesuatu bagi Allah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami di dalam waktu yang singkat itu kami tidak sia-sia, tetapi kami dengan segenap hati kami berjumpa dengan Allah. Kami menyembah Allah. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bukan hanya berdoa saja bagi kebaktian untuk orang-orang dewasa, tetapi kita juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan tunarungu, dan juga yang usia sudah lanjut dan orang-orang yang sakit itu. Tolong Tuhan menolong mereka, mengingatkan mereka, khususnya anak-anak ataupun remaja, pemuda, tunarungu, kadang-kadang maunya lebih banyak tidur daripada bangun pagi-pagi menyembah Allah. Biar Tuhan sendiri yang membangunkan mereka, menggerakkan hati mereka, supaya mereka di dalam saat-saat yang tidak ke gereja, kerohanian mereka tetap bertumbuh, kerohanian mereka tetap bisa memuji Tuhan dan juga bisa berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, kami serahkan di tangan Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, biarpun mereka tidak ke gereja, mereka mendengarkan cerita-cerita dari online, tetapi mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi remaja, bagi pemuda, tunarungu, supaya mereka juga tidak melalaikan jam-jam ibadah ini, supaya mereka juga mau datang ke hadapan Tuhan. Mereka mau mempersiapkan hati mereka bersama-sama memuji Tuhan, biarpun orang lain tidak lihat, tetapi Allah dari surga, Allah melihat gerak-gerik kami dan juga bisa melihat hati kami, supaya mereka bisa dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka menyembah Allah. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi mereka supaya mereka tidak malas-malasan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak hanya ke gereja, kerohanian kami baru bertumbuh, tetapi Tuhan biarlah kami tidak ke gereja, kami di rumah, kami tetap
iman kami, kerohanian kami tetap bertumbuh. Tolonglah kami Tuhan supaya melalui firman Tuhan, Tuhan sekali lagi menguatkan kami dengan bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi keluarga orang-orang Kristen ini. Bukan hanya kita juga berdoa bagi gereja-gereja, bukan hanya gereja Pinang Sia saja. Kita juga berdoa bagi seluruh dunia, gereja-gereja yang mereka juga adakan kebaktian melalui online ini. Di dalam masa COVID ini, biarlah antara keluarga, anggota keluarga mereka bisa lebih harmonis lagi, mereka bisa saling mengerti, mereka bisa saling menguatkan. Dan berdoa juga bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka seringkali mereka merasakan kesepian, mereka merasakan terus sakit penyakit, sepertinya nggak baik-baik tubuhnya. Biarlah Tuhan memberikan mereka tubuh yang sehat dan juga kerohanian yang sehat, supaya mereka terus-menerus bersandar kepada Allah. Kita juga berdoa bagi dewasa dan juga berdoa bagi pekerjaan mereka, usaha mereka. Yang mungkin mereka ada yang kehilangan pekerjaan, biarlah sesudah ini yang mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Kita juga berdoa bagi anak-anak studi mereka, kita juga berdoa bagi mereka. Tolonglah mereka supaya mereka di dalam belajar studi online, mereka juga dapat belajar sesuatu dari guru-gurunya. Berdoa juga bagi guru-gurunya, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka tahu bagaimana untuk mengajar anak-anak mereka dari online. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga Kristen dan juga gereja-gereja seluruh dunia. Kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah di dalam masa yang tidak normal ini, yang di dalam tidak biasa, biarlah Tuhan juga menolong supaya mereka ini, setiap anggota mereka tinggal di rumah, mereka diam di rumah, supaya mereka bisa lebih harmonis lagi. Mereka bisa saling nolong-menolong, mereka bisa saling memperhatikan kebutuhan masing-masing. Biasanya sibuk dengan masing-masing, mereka pergi sekolah, pergi kerja, semuanya mereka tidak, jarang sekali mereka bisa bersatu. Biarlah mereka pada saat ini, mereka bisa untuk memperbaiki hubungan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi yang teman-teman kami yang mereka sudah lanjut usia, mereka merasakan kesepian, mereka merasakan tidak berdaya, mereka merasakan mereka tubuhnya lemah. Biar Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka bersandar kepada Allah, tidak terus-menerus hanya memikirkan penyakit mereka saja. Mereka bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk keluarga mereka, berbuat sesuatu untuk gereja. Tuhan, kami serahkan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang dewasa. Tuhan, tolonglah, kami tahu di dalam ekonomi, di dalam bisnis, kami tahu banyak kesulitan, banyak halangan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, supaya mereka penuh dengan semangat. Mereka dari kegagalan, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan memberi mereka harapan, supaya mereka rajin sekali lagi untuk berusaha, untuk bekerja. Berdoa juga bagi yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan mereka, membuka jalan bagi mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan, supaya mereka juga bisa di dalam kehidupan keluarga mereka bisa dengan baik untuk melewatinya. Kami juga berdoa bagi studi anak-anak, kami serahkan di tangan Tuhan. Masa-masa COVID ini biarlah mereka belajar online, mereka tetap mengerti pelajaran supaya mereka juga rajin belajar. Berdoa juga bagi guru-gurunya, mereka juga dengan jerih payah, mereka dengan susah, mereka harus tahu bagaimana cara-cara apa yang untuk mengajar anak-anak sekolah itu. Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Biarlah kami di dalam yang tidak normal ini, Tuhan berikan kami kekuatan, bijaksana, hikmat, dan juga pengetahuan supaya kami bisa mengatasi semuanya ini. Kami ucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terakhir kita akan membawakan puji-pujian dari PPK 152. Beritahu Yesus. Di dalam kesulitan apapun, kita mau serahkan kesusahan kita, problem kita di hadapan Tuhan. Seperti lagu ini, saat ketika kita tidak berdaya, putus asa, sudah tidak ada jalan lagi, puji-pujian ini menguatkan kita. Beritahu Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana, dan kita juga percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Baik pun hal itu bagaimana sulit, susah, pada suatu hari Tuhan akan membuka jalan. Persekutuan doa kita malam hari ini selesai sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi minggu depan.